Nadine mau mengikuti menjadi duta SMA Bengkulu kemarin? Ya, kalau dari diri aku sendiri ya, aku sebenarnya memang suka kegiatan yang kayak banyak orangnya gitu, sering bersosialisasi sama orang banyak. Jadi kenapa aku mengikuti duta SMA pada tahun kemarin, itu karena memang aku tertarik pada kegiatan seperti duta-duta nih. Dan juga menurut aku di kegiatan duta ini kita bisa melatih public speaking kita bisa bersosialisasi dengan orang banyak, dan tentunya kita bisa berjumpa dengan orang-orang hebat yang ada di luar sana gitu sih. Gitu Nadine. Apa saja proses yang Nadine lalui sehingga bisa menjadi duta SMA Bengkulu? Jadi kalau prosesnya itu ya tentunya sangat-sangat berat banget nih guys. Soalnya dimulai dari aku pada saat masuk SMA ya guys. Jadi aku pada saat masuk SMA itu aku ngikut ekstrakurikuler, namanya itu PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah pada saat aku mengikuti PIKR itu sendiri, nah datang nih ada kakak-kakak nih, katanya dari genre nih, dan di sana mereka membuka pendaftaran nih untuk siapa saja nih yang bisa masuk ke kepengurusan genre itu sendiri. Dan aku langsung daftar nih untuk bisa bergabung di kepengurusan genre, dan alhamdulillah aku terima. Dan semenjak saat itu aku sering bersosialisasi dengan remaja-remaja yang ada di Kabupaten Kepahyang nih. Nah pada saat itu juga karena aku mempunyai sosmed ya seperti Instagram, aku lihat nih postingan kakak kelas aku, namanya itu Kak Ine, dia itu duta SMA provinsi tahun lalu. Jadi aku ngeliat di sana nih kegiatannya kok seru-seru banget nih, kegiatan apa nih, langsung aja aku kepoin IG-nya di Direktorat SMA. Di sana aku mendapatkan informasi-informasi seputar pendaftaran duta SMA. Jadi pada saat itu aku mulai meyakinkan diri aku untuk oke, gas nih, aku mau ikut pendaftaran duta gitu. Berarti saat ingin ada prosesnya itu ada dua cara pendaftaran ya biasanya? Iya, kalau untuk pendaftaran di duta SMA itu yang pertama itu namanya tahap administrasi. Jadi di sana kita ngumpulin semua berkas-berkas yang diperluin, kayak berkas surat izin ke sekolah, surat izin dari orang tua, dan juga di sana kita boleh mencantumkan sertifikat prestasi dan juga pengalaman organisasi. Nah untuk tahap selanjutnya itu namanya tahap pembuatan karya tulis dan juga tahap wawancara. Nah pada tahap kedua itu kami disuruh, yang udah lolos di seleksi berkas itu guys, disuruh membuat sebuah karya tulis dalam bentuk esai nih. Udah membuat karya tulis, nanti kita ada jadwalnya, itu disuruh wawancara. Jadi kita wawancara dan udah wawancara nanti bakalan diumumin siapa aja yang bisa lanjut ke nasional. Oke, kalau boleh tahu, kalau Nadine juga masih ingat, untuk judul esainya itu apa sih sehingga kamu bisa mendapat duta SMA Bengkulu? Kalau untuk judulnya sebenarnya aku udah lupa, tapi kalau untuk temanya itu kemarin aku mengambil tentang poster digital. Apalagi di zaman digital seperti sekarang kan banyak orang yang males nih baca buku, malas ke perpus gitu. Tadi kan Nadine nyebutin ini organisasi PIKR dan genre. Iya. Itu apa bedanya sih antara PIKR dan genre? Oke, kalau PIKR itu sendiri sebenarnya bukan organisasi ya. PIKR itu emang dari sekolahnya sih. Namanya itu ekstrakurikuler Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, jadi kalau di PIKR itu untuk remaja-remaja yang ada di sekolah tersebut. Kalau untuk genre itu generasi berencana, di mana genre ini menaungi semua PIKR-PIKR yang ada di Kabupaten Kepahyang. Jadi semua PIKR yang ada di sekolah itu bergabung yang namanya itu genre. Jadi genre itu cakupannya lebih luas sih. Oh iya, jadi selama menjadi duta SMA Bengkulu sebelumnya itu, apakah Nadine pernah mendapatkan masalah dalam segi formal, finansial, ataupun ekonomi, atau dari diri Nadine sendiri? Kalau masalah sih sebenarnya aku paling bermasalah sama diri aku sendiri guys, karena sebelum aku mengikuti kegiatan atau kompetisi duta itu sendiri, aku bermasalah di diri aku sendiri. Aku nggak pede, aku takut gagal, aku takut kalau misalkan nanti nggak lulus gimana ya gitu. Jadi masalahnya di diri aku sendiri sih. Kalau ada masalah kan pasti ada yang seru nih. Apa sih momen-momen yang mengasihkan bagi Nadine? Kalau momen mengasihkan atau momen yang paling mengesankan waktu aku menjabat sebagai duta itu waktu kami dikumpulkan di satu ruangan, itu menurut aku
momen yang paling berkesan sih, soalnya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi-informasi lainnya dari berbagai provinsi nih guys, dari Sabang sampai Merauke gitu. Tadi kan Nadine bilang ada masalah di dalam diri sendiri. Gimana sih Nadine cara ngatasinya? Kalau cara mengatasinya, tentunya aku selalu berpikiran positif nih. Aku selalu meyakinkan ke diri aku, kamu itu bisa, Din. Aku selalu optimis karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan, kalau misalkan dia punya kelebihan di sana, aku juga harus punya, itu nggak bisa karena kita punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Tadi ada masalah di dalam diri sendiri. Nah, itu gimana sih caranya Nadine atasi? Kalau untuk diri aku sendiri, aku selalu berpikiran positif sih untuk kedepannya, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Kita nggak bisa nih menyamakan, kalau misalkan aku punya kelebihan di sini, orang lain juga harus punya, nggak bisa kayak gitu. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Mungkin ada kenangan Nadine pas saat Duta SMA, boleh tunjukkan nggak kenangan-kenangan? Oh iya. Sebelumnya kami dikasih selempang sama direktorat SMA, jadi selempangnya gini. Boleh aku pakai guys? Boleh. Jadi ini kemarin dikasih sama sertifikatnya juga, jadi ada sertifikat, ada juga selempangnya guys, gitu. Keren banget ya. Oke, dalam segi waktu nih Nadine, kan kami sebagai siswa juga nih kan sangat ribet dengan tugas-tugas sekolah yang sangat banyak. Bagaimana sih Nadine bisa mengatur waktu di rumah, waktu di sekolah, dan juga waktu di organisasi lain termasuk genre? Jadi bagaimana cara manajemen waktu ya? Ya. Jadi kalau aku sendiri, bagaimana cara aku manajemen waktu sendiri, tentunya dengan menggunakan skala prioritas. Jadi diurutin nih, kegiatan mana nih yang paling penting dahulu. Contohnya aku kan sebagai sekretaris umum Genre Kepahyang ya guys ya. Jadi kemarin itu waktu kompetisi duta itu bertabrakan nih jadwalnya sama pemilihan duta genre. Jadi aku juga sebagai panitia mau juga ikut kompetisi. Jadi jadwalnya itu. Jadi bagaimana cara aku manajemen waktunya? Jadi berhubung aku sebagai sekretaris umum, jadi tentunya ada sekretaris satu. Jadi sekretaris satu aku yang nge-backup semua tugas-tugas aku selama aku mengikuti kompetisi duta. Dan juga sekarang ini udah zaman digital ya, jadi bisa apa-apa itu bisa kita lewat handphone guys. Jadi mudah deh. Saat genre, menurut Nadine, ilmu apa sih yang paling berpengaruh di kehidupan Nadine? Kalau ilmu sih tentunya untuk diri aku sendiri ya Ziz. Selama aku ikut di kepengurusan Genre Kabupaten Kepahyang, pengetahuan aku itu bertambah, apalagi tentang remaja nih, tentang bagaimana kita merencanakan kehidupan kita ke depannya, bagaimana caranya kita mengatasi hal-hal yang membuat diri kita itu terpuruk gitu guys. Jadi semua permasalahan remaja itu udah kita pahami dan bisa kita terapkan ke kehidupan kita masing-masing. Oke. Nadine kan genre pasti membahas tentang masalah sosial remaja kan? Iya. Untuk masalah introvert itu gimana sih? Kalau introvert itu menurut aku ya orang yang menghabiskan banyak waktunya itu untuk dirinya sendiri daripada untuk interaksi sosial gitu. Ciri-cirinya itu apa aja? Kalau untuk ciri-ciri orang introvert sama dengan yang aku bilang tadi, itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri daripada orang lain. Juga dia sebelum berbicara itu banyak berpikir terlebih dahulu, dan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang banyak orangnya nih, dia lebih memilih untuk mengasingkan dirinya gitu guys. Jadi orang introvert itu lebih nyaman untuk sendiri daripada di tempat keramaian. Iya. Kalau orang yang di ramai kan, ada satu orang introvert, dia itu cemas terhadap dirinya sendiri, kenapa dia di situ langsung diam gitu. Itu masalah apa? Kalau menurut aku sih, kalau misalkan ada orang introvert itu langsung diam gitu ya guys, kalau menurut aku dia nggak nyaman nih sama lingkungannya, karena dia terbiasa sendiri juga kan ya guys. Jadi kalau misalkan untuk bersosialisasi dengan orang banyak itu membuat energi dia itu cepat terkuras nih, jadi nggak nyaman lah ke orang banyak itu. Nadine, saya mau nanya nih, selama pengalaman
hidup ini. Nadine pernah nggak sih di sekolah itu dibully sama kawan? Aduh, kalau ditanya pernah atau enggak, sebenarnya aku nggak tahu ya pernah atau enggaknya. Soalnya kalau misalkan untuk bully itu sendiri contohnya kayak mengejek gitu ya, Iya, guys. iya. Kayak berkata kasar gitu ya. Soalnya kalau misalkan ada orang yang berperilaku seperti itu kepada aku nggak terlalu ngurusin sih, kayak aku nggak peduli gitu, terserah kamu, urusan aku beda gitu. Aku ya aku, kamu ya kamu gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pernah nggak sih dibully, jawabannya nggak tahu. Jadi kan orang kan pernah dibully kan. Saat dia dibully terus menerus, dia kan pasti akan marah atau dipendam dalam hatinya kan. Nah menurut Nadine, langkah selanjutnya itu apa? Apakah pertama kita misalnya kan selama siswa kan boleh memberitahu guru atau memberitahu orang tua, atau kita melawan? Kalau dari aku sendiri sih, kalau misalkan kita lagi dibully atau terus diperlakukan tidak baik oleh orang lain, itu tentunya kita harus menjauhkan diri dulu nih guys. Kita harus menenangkan diri kita sendiri. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kayak mau bunuh diri itu terpikirkan oleh kita gitu. Jadi ada baiknya kita mengisolasi diri dulu, kita tenangkan dulu pikiran kita, maka kita bisa berpikir nih apa nih langkah selanjutnya. Kalau dari diri aku sendiri sih, kalau misalkan sering nih misalkan dibully nih, kalau menurut aku lebih baik dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi terutama kita lapor dulu ke guru nih, apalagi ke guru BK ya. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya ada guru BK ya guys. Jadi kalau untuk perilaku bully itu sendiri kita serahkan dulu ke BK. Kalau misalkan BK sudah tidak bisa menangani lagi, lanjut ke orang tua, lalu lanjut ke pihak yang berwajib. Kata Nadine kan tadi orang introvert ini sukanya sendirian dan nggak suka keramaian. Ya. Cara berteman dengan introvert gimana sih Orangnya. ya orangnya? Kalau untuk berteman sama orang introvert itu kita bisa mengajak mereka berbicara tentang hobi mereka, minat mereka di mana. Karena kalau misalkan berbicara tentang hobi dan juga minat, siapa sih yang nggak mau berbicara, siapa sih yang nggak mau menyampaikan pendapat gitu ya kan. Juga kalau misalkan untuk berbicara sama orang introvert itu kita harus tetap menjaga privasi mereka, karena terlalu banyak bicara juga nggak baik kan guys. Jadi gitu. Tadi menurut Nadine, kenapa sih orang introvert itu suka berteman dengan orang introvert juga gitu, yang nggak punya circle-nya juga? Jadi menurut aku kalau misalkan orang introvert itu lebih suka berteman sama orang introvert juga ya, itu karena seseorang itu lebih suka hubungan yang mendalam, lebih suka hubungan yang tenang gitu kan. Kalau misalkan kita berbicara sama orang yang introvert juga, itu nggak terlalu ramai, nggak terlalu berisik juga sih, nggak terlalu ke distract sama orang lain juga. Jadi kalau misalkan untuk seorang introvert itu menurut aku wajar banget sih kalau misalkan temennya itu juga introvert sih. Oke, sekarang kita pindah sesi nih. Tadi kita membahas tentang introvert, sekarang kita pindah dalam sesi bullying. Nadine, faktor yang orang menjadi pembuli itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut diri aku ya Ziz, kalau untuk faktor itu yang pertama faktor keluarga ya. Soalnya dimana kita dibesarkan oleh keluarga, dididik oleh keluarga, jadi faktor keluarga itu sangat berpengaruh. Mungkin di faktor keluarga itu orang tuanya itu kurang memberikan perhatian yang lebih nih untuk anaknya, jadi membuat anaknya itu pendiam, anaknya itu introvert gitu. Nah yang kedua itu faktor lingkungan, dimana faktor lingkungan keseharian itu sangat-sangat berpengaruh nih untuk diri kita sendiri. Bagaimana kalau misalkan faktor lingkungannya itu membuat kita menjadi seseorang yang tumbuh kasih sayang gitu, bisa jadi juga. Jadi ada faktor keluarga, ada faktor lingkungan. Jadi dua faktor itu menurut aku yang paling berpengaruh seseorang yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa jadi pembuli. Jadi kira-kira bagaimana sih cara mengurangi pembuli menurut Nadine sebagai duta SMA Bengkulu? Nah kalau berbicara sebagai duta SMA, tentunya semua duta itu ya sebagai role model. Kalau misalkan duta SMA itu sebagai role model untuk teman sebayanya nih. Kalau dari aku sendiri, untuk meminimalisir pembulian itu sendiri, aku bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya aku sering duta SMA Agustus School, aku juga sering membuat konten-konten yang bermanfaat di media sosial. Jadi gitu.
menurut aku hal-hal kecil seperti itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kan Nadine ini kan sebagai duta SMA Bengkulu kan. Kalau boleh tahu hobi Nadine itu apa sih? Kalau hobi aku sendiri sebenarnya aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan, aku suka menelusuri tempat-tempat yang baru gitu. Kalau selanjutnya itu untuk hobi aku suka banget sama nonton film. Jadi kalau misalkan lagi nonton film itu aku suka banget nebak nih, ini alur selanjutnya gimana nih, plotnya yang mana nih gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kita nonton film itu membuat kita menjadi lebih fresh, membuat kita bisa refreshing juga di berbagai kegiatan yang ada. Oke, jadi kita bisa simpulkan prestasi Nadine ini selama yang berhubungan dengan duta atau genre ataupun PR apa saja sih? Oke, kalau prestasi itu tentunya aku mendapatkan amanah menjadi duta SMA Provinsi Bengkulu tahun 2023, menjadi duta genre kecamatan di kecamatan aku di Tebet Karai itu tahun 2022 kalau nggak salah. Terus juga sering nih diundang menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan kepemudaan dan juga sebagai sekretaris umum genre Kabupaten Pekayang pada tahun 2023 sampai dengan sekarang. Jadi hal yang kamu sukai itu apa sih dari duta itu? Kalau itu berbicara minat dan bakat ya. Iya. Kalau misalkan minat dan bakat itu, kalau minatnya aku itu suka banget sama kegiatan volunteer gitu. Jadi kita datang ke desa-desa, kita datang ke sekolah-sekolah gitu. Kalau untuk bakat sih aku percaya diri ya. Aku bisa desain grafis gitu. Aku suka banget sama ngedit, apalagi suka berkonten-konten gitu yang menarik untuk di-upload di media sosial aku, terutama di Instagram dan juga TikTok. Oke ya, sekarang kita sudah membahas tentang duta, mungkin kita akan flashback beberapa tahun yang lalu. Apa saja yang dilakukan Nadine saat SD? Apakah ada juga minat-minat untuk seperti itu yang berhubungan dengan duta ataupun genre-genre gitu? Oke, dari SD ya. Aku SD sendiri itu di sekolah dasar di tempat aku di Palangkaret. Itu namanya SD Negeri 3 Tebet Karai. Jadi di sana aku sebagai seorang siswi yang masih kecil gitu ya, suka banget nih sama kegiatan-kegiatan kayak kemarin itu pernah aku menang ikut lomba nari di tingkat sekolah aku. Jadi di sana kami berkelompok narinya. Jadi alhamdulillah dapat juara 2. Terus juga pas SD itu aku sering mengikuti kegiatan-kegiatan kayak OSN gitu. Pernah mengikuti kegiatan OSN matematika dan juga IPA. Dan juga pada saat SD itu aku pernah memenangkan lomba baca puisi juara 1 di sekolah aku. Kalau untuk SMP itu aku juga SMP di kecamatan aku sendiri, itu SMP Negeri 2 Tebet Karai. Nah di sana kembali lagi nih aku ngikutin kompetisi kayak OSN lagi, ngikutin nari-nari lagi karena di sana banyak banget ekstrakurikuler yang aku ikutin. Jadi pas SMP itu aku pernah ngikutin OSN kalau nggak salah matematika dan IPA lagi nih. Udah di SMP aku lanjut ke SMA, dan pada saat SMA ini karena mungkin banyak kesibukan jadi kegiatan yang ada di SMP itu banyak aku kurangin. Jadi di ekstrakurikuler aku hanya mengikuti ekstrakurikuler PR atau Pusat Informasi Konseling Remaja, dan untuk organisasinya itu aku hanya mengikuti organisasi generasi berencana yang ada di kabupaten gitu. Nah kalau untuk kedepannya sih aku pengennya pas aku di perguruan tinggi itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi seperti saat aku di SD, SMP dan juga SMA guys. Oh jadi saat kamu memilih jurusan itu apakah berhubungan dengan duta seperti itu? Maksudnya jurusan itu ada kaitannya tentang sosial remaja seperti itu? Kalau aku pada saat memilih jurusan itu tentunya banyak pertimbangan ya guys. Terutama aku suka traveling nih, aku suka berbicara dengan orang banyak. Jadi nanti jurusan yang aku pilih nanti berhubungan di situ juga. Jadi dan aku harap nanti di SNBP aku bisa lolos di jurusan yang aku sukai gitu. Amin. Nah, tadi kan kita membahas tentang introvert bullying di SMA. Nah, sekarang di SD. Pasti di SD itu pernah ada namanya orang yang introvert, ada pula yang bullying. Nah, sekarang kita melihat bagaimana orang introvert di SD. Kalau Nadine melihatnya, apakah Nadine berteman atau tidak?
Kalau aku sendiri ya, kalau misalkan untuk pertemanan itu aku suka berteman dengan siapa saja. Jadi kalau misalkan untuk orang yang pendiam itu aku berteman, untuk orang yang enggak pendiam juga aku berteman. Karena menurut aku orang pendiam sama orang yang enggak pendiam itu sama aja. Namun cara mereka mengekspresikan perasaan mereka yang beda-beda. Lalu misalnya ada dibully nih di SD, Nadine gimana kalau seorang perempuan melihat temannya dibully nih? Apakah diam saja atau kamu membantu? Apakah melaporkan kepada guru? Kalau untuk di SD ya guys, Iya. tentunya aku tegur dulu nih. Kalau misalkan udah ditegur tapi masih tetap ngebully gitu ya kan, Iya. langsung aja dilapor ke guru. Soalnya bahaya juga nggak sih guys? Soalnya kalau pembulian anak SD itu dibilang ekstrimnya nggak terlalu, dibilang nggak terlalu itu ekstrim gitu. Jadi kalau apalagi untuk anak SD ya, anak SD itu masih panjang banget nih pertumbuhannya, masih awal-awal pertumbuhan, jadi harus kita cegah semenjak dini gitu, semenjak SD itu harus kita cegah pemberian. Kan kalau orang dibully itu kan pernah merasakan luka, bukan luka di tubuh saja, mungkin di rohani dan perut, dan juga pikirannya. Nah, untuk lukanya itu biasanya disebut apa ya? Maksudnya masalah kecemasan ataukah Oh, jadi gimana nih? kalau untuk lukanya itu sendiri bisa kita bilang itu trauma ya guys. Apalagi kalau misalkan bully pas SD, SMP itu pas kita masih kecil itu traumanya pasti besar banget nih. Karena menurut aku seseorang itu bisa dilihat dari proses pertumbuhannya. Kalau misalkan dari kecil itu memang udah sering kena bully, itu nanti untuk dia bertumbuh untuk dewasa itu bisa berdampak juga. Jadi pentingnya kita sebagai orang dewasa itu harus mencegah bully itu sendiri semenjak dini guys, semenjak masih SD bahkan masih TK itu harus kita cegah. Nadine, motivasi apa sih yang ingin Nadine berikan untuk para anak remaja Indonesia? Oke, untuk semua remaja yang ada di Indonesia, tetap raih prestasi kamu sebanyak mungkin. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena pada masa remaja ini merupakan dimana kita bisa mencari jati diri kita nih, bagaimana kita bisa merencanakan masa depan kita. Dan juga sesuai dengan lirik lagu, bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. So jangan merasa sendirian, jangan merasa nggak ada orang yang peduli sama kamu, nggak ada orang yang bangga sama kamu. Karena banyak orang yang peduli sama kamu, banyak orang yang bangga sama kamu, banyak orang yang aware sama kamu. Namun kamu yang nggak menyadari hal itu. Sesuai dengan moto hidup aku, berbeda itu indah, jadilah dirimu sendiri. Oke, jadi aku tadi melihat di video profil Nadine, moto Nadine itu apa ya? Berbeda itu indah, jadilah dirimu sendiri. Itu maksudnya apa itu motonya? Jadi untuk teman-teman di luar sana yang merasa kayak kok orang kayak gitu ya, kok aku kayak gini, karena menurut aku semua orang itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Gak apa-apa kita berbeda dari orang lain, karena setiap orang itu punya ciri khas masing-masing guys. Berbeda itu indah, gitu banget dong. Jadi tetap jadi diri sendiri sih kuncinya. Oke, jadi kita bisa ambil teladan dari Nadine ini bahwa dia adalah orang yang baik, jujur, dan disiplin dalam waktu, dan bisa berintegritas tinggi di bidang sosial maupun tentang remaja Indonesia. Berarti bisa dijadikan patokan atau panutan untuk remaja Indonesia di masa depan. Oke, saya Bagas Ramadan Dan saya Muhammad Asrul. Kami berterima kasih atas Nadine karena ingin datang ke podcast ini. Ya, terima kasih kembali Bagas dan Aziz. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.